గాయత్రికి 3 పేర్లు ఉంటున్నాయి. Gayatri memiliki 3 nama, గావిత్రి, సావిత్రి, జ్ఞానదేవత, సరస్వతి. yakni Gayatri, Savitri, dan Saraswati atau Dewi Kebijaksanaan. గాయత్రి అనగా గాయతేది గాయత్రి, ఇంద్రియములను అదుపులో పెట్టుకునేటువంటిది. Gayatri ini membantu kita mengendalikan indera. సావిత్రి అనగా మన యొక్క వైబ్రేషన్ అనగా మన యొక్క తెలివితేటలను చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసేటువంటిది. Savitri memiliki kemampuan untuk memberikan kita kendali penuh atas getaran dan kecerdasan, atau dengan kata lain, Savitri adalah penguasa prana atau daya hidup dan tenaga hayati. సరస్వతి అనగా మన యొక్క వైబ్రేషన్ అనగా కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అవేర్నెస్. Sedangkan Saraswati melambangkan kesadaran terpadu yang konstan, aspek Tuhan yang menguasai kemampuan bicara. Ketiganya melambangkan kemurnian dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. ఈ గాయత్రి సామాన్యమైనటువంటి యొక్క స్వరూపం కాదు. Gayatri bukanlah wujud yang biasa. ఎవరు గాయత్రి? Siapa yang dimaksudkan dengan Gayatri? గాయత్రి ఛాందసామాత, వేదములకు తల్లి అయినటువంటిది. Dia adalah ibunya dari mantra-mantra Weda. సర్వశాస్త్రముల యొక్క మూలము. Intisari dari kitab suci. Ya, bagi kita yang mengikuti keyakinan Sanatana Dharma atau kemudian lebih dikenal sebagai agama Hindu, mengetahui dan bisa melantunkan Gayatri Mantram adalah sebuah keharusan, kan? Sebab mantram ini sudah begitu familiar kita dengar, diperdengarkan di stasiun radio atau televisi sehari bahkan sampai 3 kali. Bahkan jika kita berada di Bali, Trisandya di mana bait pertamanya diambil dari Gayatri Mantram ini adalah hal wajib untuk dilakukan saat kita bersekolah, terutama di tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Kecuali nih, mungkin kita bersekolah pada sekolah yang mayoritas muridnya adalah non-Hindu. Artinya, mantram Gayatri bukanlah hal yang baru lagi bagi kita. Sayangnya, kebiasaan melantunkan mantram ini belum dibarengi dengan pemahaman atau arti dari setiap bait kata yang kita ucapkan. Itu seharusnya kan kita pahami terlebih dahulu, kan? Karena mengetahui secara pasti apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan tentu akan memperbesar getaran atau vibrasi kekuatan dari hal itu. Ambillah contoh seperti ini. Ketika ada orang yang mengajak kita berteriak keras di suatu lembah perbukitan, jika kita hanya mengikuti tanpa mengetahui maksud dan tujuannya, kita mungkin hanya akan seperti burung bio saja, seperti tape recorder yang bisa melakukannya, bisa mengucapkannya, tetapi tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Apa artinya kita tidak tahu. Sedangkan jika kita lebih dulu sudah mengetahui maksud dan tujuan atau target yang ingin dicapai dari apa yang kita lakukan, saya yakin pastinya ini akan hasilnya lebih maksimal. Misalnya, mari kita berteriak sambil membayangkan segala permasalahan yang ada di unek-unek pikiran kita yang saat ini membebani pikiran bisa terlontar keluar berbarengan dengan teriakan tersebut. Sehingga ruang pikiran kita bisa lebih plong. Nah, itu perbedaan hasilnya pasti bisa dirasakan. Begitu halnya dengan pelantunan mantram Gayatri ini. Saat kita mengucapkannya dibarengi dengan pemahaman tentang artinya, kita tahu maksudnya ya, kita tahu arti dari kata itu, hasilnya pasti akan lebih terasa. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Nah, apa arti atau terjemahan dari Gayatri Mantram? Kita coba dari perkata ya. Om itu artinya Param Brahma, artinya Tuhan yang Maha Besar. Bur itu burloka atau alam fisik. Ini juga menunjuk pada tubuh yang terbuat dari 5 panca mahabhuta, yaitu unsur panca mahabhuta. Kelima unsur yang membentuk prakriti atau alam. Kemudian buah loka atau alam pertengahan. Buah juga merupakan prana sakti. Meskipun demikian, prana sakti hanya dapat menghidupkan tubuh karena adanya andana prajnana. Karena itulah, maka Weda mengatakan prajnana Brahman. Maksudnya adalah bahwa Tuhan adalah kesadaran yang selalu utuh dan menyeluruh selamanya. Sedangkan Swaha atau bisa sering dikatakan sebagai surga, loka atau surga tempat para dewa. Bisa juga diartikan sebagai ruh atau jiwatman. Sehingga buah Swaha itu juga bisa diartikan bahwa kita sedang terhubung dengan badan atau kecerdasan bawah sadar, dengan pikiran atau alam sadar, kecerdasan sadar, serta dengan jiwatman atau kesadaran atas sadar.
Sedangkan Tat itu mengacu pada Paramatma, Tuhan atau Brahman. Sawitur itu atau ia yang merupakan asal segala ciptaan ini. Warenyam itu artinya patut disembah. Bargo, sinar atau cahaya atau kesemerlangan spiritual atau terang yang menganugerahkan kebijaksanaan. Sedangkan Dewasya berarti kenyataan Tuhan. Dimahi, kita bermeditasi. Dio itu budi intelek, yo yang nah kita prachodayat artinya menerangi. Sehingga arti dari Gayatri mantra ini kurang lebihnya akan seperti ini ketika kita melantunkan. Ya Tuhan, kami bermeditasi pada cahaya ilahi yang maha agung yang melingkupi ketiga loka, yakni bur, buah, suah, yang juga ada dalam tubuh, ada dalam pikiran, dan juga sang jiwa. Engkau adalah Tuhan yang menjadi asal mula dari segala ciptaan ini. Kami bermeditasi pada sinar cahayamu yang cemerlang. Mohon anugerahkanlah kami kebijaksanaan, sehingga kami bisa menggunakan viveka atau budi intelek ini guna membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mantra ini mempunyai potensi yang tidak terbatas dan merupakan formula yang penuh vibrasi atau getaran yang sangat baik sekali ya. Mantra Gayatri mempunyai kekuatan yang luar biasa dan tak terhingga, kekuatan yang sungguh menakjubkan karena Surya merupakan dewa penguasanya. Itu mantra Gayatri terdapat dalam Weda yang merupakan kitab suci paling kuno yang dimiliki oleh manusia, termaktub dalam bagian Rig Veda skanda 3 bab 62 sloka 10. Gayatri adalah ibu dari Weda. Makanya sering kita dengar Gayatri Canda Sam Mata itu ibu ya. Sehingga Bhagawan Sri Satya Sai Baba pernah mengatakan bahwa kita boleh mengucapkan atau tidak mengucapkan mantra lain, tetapi jangan pernah melupakan Gayatri mantra ini. Karena dengan terus-menerus mengucapkan mantra Gayatri, seseorang akan dapat mencapai keadaan pemenuhan, sebuah perasaan bahwa kita telah mencapai suatu kebahagiaan besar, seperti ya saat kita mendapatkan sesuatu yang memang sejak lama menjadi harapan kita dan itu menjadi kenyataan. Itu bahagia yang baik sekali. Jadi powerful sekali. Maka lantunkan Gayatri mantra sesering mungkin ya. Kita tunjukkan bahwa dengan mengikuti ajaran saya, kita justru jadi lebih mudah memahami ajaran para leluhur tetua kita dulu. Jadi sudah clear saya kira ya, bahwasanya apa yang diajarkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu sangat relevan sekali dengan apa yang menjadi ujar-ujar susastra, terutama kitab suci Weda, karena basic atau dasar ajaran pesan dan ajaran yang disampaikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu memang mengacu pada kitab suci agama, utamanya lagi kitab suci agama Hindu. Walaupun Gayatri mantra itu seharusnya adalah seperti buku petunjuk pedoman penggunaan motor. Itu ketika motor dikeluarkan itu kan akan ada buku petunjuk pedomannya, berlaku untuk semua orang, semua pemakainya, apakah itu orang beragama Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Sama seperti dengan Weda ini. Weda adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia, tetapi memang lebih dikaitkan dengan pemeluk Sanatana Dharma atau agama Hindu saja. Jadi sekali lagi kita harus meyakini bahwa Gayatri mantra ini sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, ini adalah mantra yang sangat powerful, mantra yang sangat memiliki kekuatan besar sekali. Sebagaimana yang dikisahkan tentang Resi Wiswamitra yang bisa mencapai tingkat kesempurnaan dengan ketika beliau menemukan mantra sakti ini. Mantra Gayatri bisa dilantunkan kapan saja, anytime, anywhere, di tempat manapun juga tanpa mengenal batasan, tanpa ada ruang dan waktu yang boleh kan. Tetapi idealnya memang mantra Gayatri ini dilantunkan pada saat sandhya atau pergantian waktu dari gelap ke pagi, pada saat pagi hari, siang jam 12, dan sandhya kala ketika pergantian dari terang ke gelap pada waktu sandhya kala sekitar jam 6 sorean itu. Di tempat yang ya, kalau kita memang punya altar tempat suci, itu lebih bagus kalau memang di tempat yang sama tetap melakukan, jadi vibrasinya terkumpul di sana dengan baik. Tetapi jika kita tidak sempat karena mungkin pekerjaan banyak atau bagaimana, kita bisa melantunkan Gayatri mantra ini di tempat apapun. Saya sering berkendara sambil melantunkan Gayatri mantra ini karena ya keyakinan tersebut bahwasanya Gayatri bisa memproteksi atau melindungi kita dari segala mara bahaya. Sebagaimana juga ajaran Kanda 4, selain kita ingat dengan
Ista Dewata yang kita puja, ingat dengan saudara empat kita ketika dalam perjalanan, kita juga semestinya tidak pernah lupa untuk selalu mencantingkan Gayatri Mantram ini. Demikian, semoga bermanfaat. Om Saira, Om Santi 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 Om.